Palembang hingga kini merupakan kota terpenting dalam kaitannya dengan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Berdiri pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan di Nusantara. Penanda dari kehadiran kerajaan ini di Palembang terbukti dengan banyaknya peninggalan situs-situs dan artefak-artefak yang sangat fenomenal. Mengenai Sriwijaya pada abad ke-7, ini banyak sekali perdebatan dari para ahli. Jadi memang Josides, seorang epigraf dari Perancis, sudah memproklamirkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Berdasarkan penemuan bersejarah berupa catatan-catatan yang tertulis di prasasti, dapat digambarkan sekilas tentang awal Sriwijaya. Kapankah Sriwijaya itu berdiri? Nah, ada satu prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Desa Kedukan. Desa Kedukan ini ada di sebelah selatan dari Bukit Siguntang ini, dan itu di tepi sungai Tatang. Prasasti ini ditemukan di rumah penduduk oleh seorang kontrol Belanda, Batenburg kalau nggak salah, tahun 1920. Isinya berkaitan dengan perjalanan Dapuntahiang. Dapuntahiang ini ditafsirkan sebagai Raja Sriwijaya. Mereka berangkat dari Minangkabau menuju Muka Upang. Nah, membawa sekitar 20.000 tentara yang naik perahu dan 1.300-an tentara yang berjalan kaki. Dapuntahiang membuat satu wanua atau satu permukiman pada tahun 682, dan banyak ahli menafsirkan bahwa tahun 682 inilah artinya Sriwijaya berdiri. Ada satu sungai Kedukan yang dari foto udara itu kelihatan diluruskan. Jadi memotong kelokan sungai Musi atau meander sungai itu sepanjang 3 km. Kemudian dibagi lagi oleh kanal-kanal lainnya yang memotong, saling memotong. Nah, penggalian di lahan-lahan di sekitar kanal-kanal itu sudah dilakukan sejak tahun 1985 sampai tahun 90-an. Di situ memang banyak ditemukan keramik-keramik. Yang terbanyak adalah keramik dari dinasti Tang. Nah, kaitannya dengan prasasti Kedukan Bukit yang menyatakan bahwa Dapuntahiang, Raja Sriwijaya itu mendirikan satu wanua. Wanua itu berkembang pada abad 8-10, yaitu di sekitar ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, yaitu di kawasan Karanganyar. Jadi bukti-bukti arkeologis seperti sisa-sisa damar yang dipakai untuk pelita atau lampu, sisa-sisa perahu, itu menunjukkan bahwa wanua yang didirikan oleh Dapuntahiang itu pada 682 itu berkembang sampai abad 8-10 Masehi berdasarkan data arkeologi yang diperoleh dari hasil penelitian. Sriwijaya Jaya Sidayatra Subiksa, ibarat membangun sebuah ibu kota. Setelah 2 tahun mendirikan kerajaan, Raja Sriwijaya membangun Taman Sri Setra sebagai hadiah Dapuntahiang Srijayanasa kepada masyarakat Sriwijaya. Nah, setelah mendirikan Wanua Sriwijaya,
Dapuntahyang yang memimpin armada dan memimpin Sriwijaya ini kemudian mendirikan sebuah taman yang ada di Talangtuo. Nah, penyebutan taman ini disebutkan dalam prasasti Talangtuo yang berangka tahun 684 Masehi. Gitu. Ini kalau kita ini kan ke Masehi. Nah, di dalam taman ini disebutkan nama lengkapnya Dapuntahyang. Kalau di prasasti Kedukan Bukit ini hanya menyebut Dapuntahyang, tapi dalam prasasti Talangtuo disebutkan nama lengkapnya yaitu Srijayanasa atau Srijayanaga gitu. Nah, di prasasti Talangtuo ini berisi tentang pembuatan taman Sri Setra yang di dalamnya itu dilengkapi dengan bendungan dan kolam-kolam, dilengkapi dengan aneka pohon buah-buahan dan aneka tanaman bunga. Dan di situ juga disebutkan bahwa bagi para penduduk Sriwijaya itu bisa menikmati apapun yang ada di dalam taman itu, dan disebutkan juga bahwa pendirian taman dengan segala isinya itu merupakan amal kebajikan dari Srijayanasa untuk rakyatnya, dan di sana juga dia mendoakan agar semua rakyatnya itu sejahtera dan bisa hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Sidayatra, Sidayatra, Sarwa Satwa. Dapuntahyang Srijayanasa telah membentuk iklim yang kondusif dalam bermasyarakat di bawah kepemimpinannya. Kota telah dibangun, sistem pemerintahan segera dibentuk untuk mewujudkan kebaikan semua makhluk. Nah, setelah prasasti Talangtuo ini kita mendapati adanya prasasti Telaga Batu atau dikenal juga dengan prasasti Sabo Kingking. Kenapa disebut Sabo Kingking? Karena ini ditemukan di daerah Sabo Kingking yang sekarang situsnya ini menjadi lokasi pemakaman dari raja-raja Palembang gitu. Nah, yang menarik dari prasasti Telaga Batu dibandingkan prasasti Talangtuo ataupun prasasti Kedukan Bukit dan prasasti-prasasti lain dari masa Sriwijaya, ini prasasti Talangtuo ini dibentuk dan bentuknya agak bulat, yang di atasnya itu dihiasi dengan 7 kepala kobra. Kemudian di bagian bawahnya itu ada semacam cerat yang dilengkapi dengan pancuran. Nah, ini dengan adanya bentuk yang berbeda, kemudian juga ada kepala kobra dan pancuran, ini ada kemungkinan bahwa prasasti Telaga Batu ini merupakan prasasti ya semacam apa ya, untuk sumpah jabatan lah, karena di dalam prasasti Telaga Batu itu disebutkan tidak hanya birokrasi kerajaan tapi juga nama-nama pejabat yang ada pada masa Sriwijaya. Nah, kalau kita tahu selain raja yang tentunya berada pada hierarki yang paling tinggi, itu di bawahnya masih ada sekitar 21 jabatan. Sampai yang terakhir itu katakanlah tukang cuci raja begitu ininya. Jadi di bawah raja atau di dalam prasasti-prasasti itu disebut datu gitu, Datu Sriwijaya gitu. Itu ada putra mahkota. Nah, yang menarik ini putra mahkota itu ada 3 tingkatan. Jadi ada putra mahkota pertama itu yang disebut juga dengan Yuwa Raja. Kemudian ada putra mahkota kedua itu yang disebut dengan Prati Yuwa Raja. Kemudian ada putra mahkota ketiga yang disebut dengan Kumara Raja. Begitu banyak hal yang masih terpendam. Penelitian secara intensif pun masih terus dilanjutkan. Bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat ini dapat kita saksikan di beberapa museum di Kota Palembang.
Dalam museum itu menyimpan berbagai tinggalan-tinggalan masa Sriwijaya. Taman dan museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto, Presiden RI waktu itu pada 22 Desember 1994. Tetapi pada perkembangan selanjutnya untuk semakin mengembangkan museum maka direnovasi total pada tahun 2008 dan diresmikan kembali dengan nama Museum Sriwijaya. Di dalam Museum Sriwijaya ini menyimpan berbagai artefak-artefak tinggalan masa Sriwijaya seperti prasasti, arca, bukti perdagangan yaitu keramik, manik-manik, dan yang menunjukkan kebesaran Sriwijaya sebagai suatu negara maritim yaitu kemudi kapal dan pecahan-pecahan kapal. Koleksi-koleksi yang menunjukkan tentang keberadaan Sriwijaya itu ada di Palembang itu ditunjukkan dengan 3 prasasti utama ini yang ditata dalam alur cerita memasuki Sriwijaya. Jadi 3 prasasti utama ini adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan Telaga Batu. Jadi museum ini mempunyai tugas seperti dari rumusan ICOM bahwa selain melestarikan, mengembangkan, juga mengkomunikasikan hasil tinggalan budaya itu kepada masyarakat luas. Untuk melestarikannya salah satunya ialah ditata di dalam bentuk display tata pameran di museum dan tentu saja ada perawatannya, dan untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas makanya dibuka untuk umum tata pameran museum itu. Ini sebenarnya salah satu usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan juga bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda melalui tinggalan-tinggalan sejarah yang ada. Soalnya kalau artefak-artefak ini tidak dipamerkan di dalam museum, mungkin generasi muda kita yang akan datang atau anak-anak kita yang akan datang tidak akan mengetahui bagaimana sejarah daerahnya ini berasal. Apalagi mendengar Sriwijaya mungkin hanya akan sekedar Sriwijaya itu kerajaan yang besar, tapi buktinya seperti apa mereka kan tidak paham. Tapi dengan adanya museum yang memamerkan hasil penelitian tentang Sriwijaya dan artefak-artefaknya, makanya mereka akan bisa melihat, oh seperti ini hasilnya, oh seperti ini kebesaran bangsaku, seperti itu. Jadi ini sebenarnya merupakan nilai plus untuk pengembangan kebudayaan yang akan datang.